Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Windari, NIM 0306192043. Saya berasal dari PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Gerakan Pramuka. Yang pertama itu ada tingkat nasional. Yang pertama ada kuartir nasional. Struktur organisasi GP merupakan satu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi GP mulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. Tujuan adanya struktur organisasi GP adalah agar mekanisme kerja GP lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapainya tujuan GP. Selain itu, adanya struktur organisasi untuk menghindari adanya keracunan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing kuartir. Manfaat adanya GP adalah dijadikan pedoman di dalam menjalankan roda organisasi, dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus organisasi sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atasnya atau di bawahnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Gerakan Pramuka. Yang pertama ada Majelis Pembimbing Nasional, adalah pejabat pemerintahan tingkat nasional, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua ada Majelis Pembimbing Daerah, adalah pejabat pemerintahan tingkat provinsi, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang ketiga ada Majelis Pembimbing Cabang, adalah pejabat pemerintahan tingkat kabupaten, yakni Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Yang keempat ada Majelis Pembimbing Ranting, adalah pejabat pemerintahan tingkat camat, yakni camat dan wakil camat. Yang kelima atau yang terakhir, Majelis Pembimbing Gugus Depan adalah kepala sekolah, dosen, kepala desa atau perangkat yang memimpin gugus depan sebagai pangkalan pramuka pertama. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengurus Kuarnas. Yang pertama, Ketua Kuarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Munas untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Munas. Yang kedua, pengurus Kuarnas dibentuk oleh Munas melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur Munas. Yang ketiga, pengurus Kuarnas dikukuhkan dengan keputusan Majelis Pembimbing Nasional untuk masa bakti 5 tahun. Yang keempat, pengurus Kuarnas terdiri atas anggota dewasa, putra dan putri yang disebut andalan nasional. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Munas bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan Kuarnas yang anggotanya terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Nasional, unsur Kuarnas dan unsur Kuarda. Pengurus Kuarnas berbentuk, yang pertama, bidang yang masing-masing diketahui oleh Wakil Ketua Kuarnas yang beranggotakan andalan nasional urusan. Yang kedua, badan kelengkapan Kuarnas yaitu Dewan Kehormatan, Pusat Pendidikan dan Latihan Nasional atau Pusdiklantas Gerakan Pramuka, Dewan Kerja Pramuka, penegak dan pramuka terhadap pendegat tingkat nasional, pimpinan sakat tingkat nasional, badan usaha Kuarnas, dan satuan kegiatan. Dalam satuan kegiatan ini ada dalam melaksanakan tugasnya Kuarnas didukung oleh staf Kuarnas. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya Kuarnas bertanggung jawab kepada Munas. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarnas. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka selama masa bakti kuartir nasional. Yang kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir daerah termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Nasional dan ke Rapat Kerja Nasional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja kegiatan rutin dari Kuarnas. Yang pertama, lomba tingkat 5 setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, jambore nasional setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Yang ketiga, musyawarah nasional setiap 5 tahun sekali. Yang terakhir, raimun nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat daerah.
Kuartir daerah adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi. Berdasarkan tingkatan atau wilayahnya, Kuarda berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Pengurus Kuarda diketahui oleh Ketua Kuarda atau disingkat dengan K-Kuarda. Yang pertama, pengurus kuartir daerah. Ketua Kuarda ditetapkan oleh musyawarah daerah atau musda untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Musda. Yang kedua, pengurus Kuarda dibentuk oleh musda melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur musda. Yang ketiga, pengesahan pengurus Kuarda ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Yang keempat, ada pengukuhan pengurus Kuarda dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah. Yang kelima, pengurus Kuarnas terdiri atas anggota Dewasa Putra dan Putri yang disebut andalan daerah. Yang keenam, ada pengurus Kuarda membentuk satu bidang yang masing-masing diketahui oleh wakil ketua Kuarda yang beranggotakan andalan daerah umum. Yang kedua, badan kelengkapan Kuarda yaitu Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat daerah, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat daerah, Pimpinan Suka tingkat daerah, Badan Usaha Kuarda dan Satuan Kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarda. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di daerahnya selama masa bakti kuartir daerah. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, kuartir nasional, dan melaksanakan keputusan musyawarah daerah. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir cabang di wilayahnya, termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing daerahnya. Yang kelima, menyampaikan laporan kepada kuartir nasional mengenai perkembangan gerakan pramuka di daerahnya dan menyampaikan tembusannya kepada majelis pembimbing daerah. Yang terakhir, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing daerah dan rapat kerja daerah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang kegiatan rutin Kuarda. Yang pertama ada jambore daerah, yang kedua ada lomba tingkat 4, yang ketiga ada musyawarah daerah. Saya akan menjelaskan mengenai tingkat cabang. Kuartir cabang atau Kuarcap adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. Berdasarkan tingkatan atau wilayahnya, Kuarcap berkedudukan di masing-masing kota atau kabupaten. Pengurus Kuarcap diketahui oleh Ketua Kuarcap atau disingkat dengan KA Kuarcap. Yang pertama, pengurus kuartir cabang atau Kuarcap. Ketua Kuarcap ditetapkan oleh musyawarah cabang atau Mucap untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Mucap. Pengurus Kuarcap dibentuk oleh Mucap melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur Mucap. Pengesahan pengurus Kuarcap ditetapkan surat keputusan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Pengukuran pengurus Kuarcap dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Pengurus Kuarcap terdiri atas anggota Dewasa Putra dan Putri yang disebut andalan cabang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa saja tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di daerahnya di cabangnya selama masa bakti kuartir cabang. Yang kedua, melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Melaksanakan keputusan musyawarah nasional, musyawarah daerah, kuartir daerah, dan keputusan musyawarah cabang dan keputusan kuartir cabang. Yang ketiga, membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya, termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Yang keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabangnya. Yang terakhir, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan majelis pembimbing cabang dan rapat kerja cabang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga apa saja kegiatan rutin Kuarcap. Yang pertama, jambore cabang, yang kedua, lomba tingkat 3, dan yang terakhir adanya musyawarah cabang. Saya akan menjelaskan juga mengenai tingkat ranting. Kuartir ranting atau kuaran adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Berdasarkan tingkatan atau wilayahnya, kuaran berkedudukan di kecamatan. Pengurus kuaran diketahui oleh ketua kuaran atau disingkat dengan K Kuaran.
Pengurus Kuartir Ranting atau Kuaran. Ketua Kuaran ditetapkan oleh Musyawarah Ranting atau Musran untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Musran. Pengurus Kuaran dibentuk oleh Musran melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur Musran. Yang ketiga, pengesahan pengurus Kuaran ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka untuk masa bakti 3 tahun. Pengukuhan pengurus Kuaran dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Ranting, dan yang terakhir, pengurus Kuaran terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut andalan ranting. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama, memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti Kuartir Ranting. Yang kedua, membina dan membantu koordinator gugus depan, para pembina pramuka di gugus depan dan para pamungsuka. Yang ketiga, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbingnya ranting. Yang keempat, menyampaikan laporan kepada kuartir cabang mengenai perkembangan gerakan pramuka di rantingnya dan menyampaikan tebusannya kepada kuartir daerah dan mabiran. Yang terakhir, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing ranting dan rapat kerja ranting. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga apa-apa saja kegiatan rutin Kuaran. Yang pertama, Jabore Ranting, yang kedua lomba tingkat 2, dan yang terakhir adanya musyawarah ranting. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai gugus depan atau gudep. Gudep atau gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Yang pertama, adanya ketentuan umum. Gudep dapat dibentuk dengan yang pertama, lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja. Yang ketiga, rukun warga atau rukun tetangga. Dan yang terakhir, adanya perwakilan RI di luar negeri. Kemudian adanya gudep lengkap. Yang pertama, 1 perlindungan siaga, 2 1 pasukan penggalang, 3 1 ambalan penegak, dan yang keempat 1 racana pendegak. Kemudian ada gudep tidak lengkap. Gudep tidak lengkap mempunyai 2-5 satuan untuk setiap anggota golongan peserta didik, seperti mempunyai lebih dari 1 pasukan penggalang. Kemudian ada gudep luar biasa. Gudep luar biasa adalah gudep yang dibentuk untuk anggota gerakan pramuka yang menyandang cacat jasmani atau mental. Yang kelima, ada struktur organisasi gugus depan. Gudep dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dan para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Yang ketiga, pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalang, pembina pendegak, dan pembina pandegak. Yang terakhir, musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal setiap 3 tahun sekali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai struktur organisasi gerakan pramuka. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.